Waspada! BMKG keluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim Kamis 16 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Pada Kamis, 16 Juli 2026, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas. Namun, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat serta angin kencang. Waspada, hujan sedang, lebat. Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Pegunungan, Papua. Peringatan dini angin kencang. Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah perairan di lepas pantai Lampung pada Kamis pagi, 16 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 3,0 terjadi pada pukul 7.40 WIB. Lokasi gempa berada di koordinat 6,35 lintang selatan dan 103,72 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 131 km barat daya pesisir barat Lampung dengan kedalaman 10 km. Gempa ini termasuk kategori gempa dangkal karena terjadi pada kedalaman 10 km. Gempa dangkal umumnya lebih berpotensi menghasilkan getaran yang terasa di sekitar pusat gempa dibandingkan gempa yang terjadi pada kedalaman lebih besar. Namun, karena magnitudonya relatif kecil dan epicenter berada di laut, cukup jauh dari daratan, potensi dampak signifikan diperkirakan rendah. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan informasi mengenai dampak lanjutan dari peristiwa ini. Meski demikian, masyarakat di wilayah Lampung, khususnya di sekitar pesisir barat, diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi. BMKG menegaskan bahwa data yang disampaikan merupakan hasil analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Parameter gempa masih dapat berubah seiring pembaruan dari sistem pemantauan nasional. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Kamis pagi, 16 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 3,0 terjadi pada pukul 7.13 WITA. Lokasi gempa berada di koordinat 1,12 lintang utara dan 120,90 bujur timur.
Pusat gempa terdeteksi sekitar 31 km timur Laut Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman hanya 3 km. Gempa ini termasuk kategori gempa sangat dangkal. Dengan kedalaman 3 km, getaran berpotensi lebih terasa di sekitar pusat gempa dibandingkan gempa yang terjadi pada kedalaman lebih dalam. Gempa dangkal umumnya berkaitan dengan aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Karena epicenter berada relatif dekat dengan daratan, masyarakat di sekitar Toli-Toli dan wilayah sekitarnya berpotensi merasakan getaran. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di sekitar Toli-Toli, diimbau untuk tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Apabila terjadi guncangan kembali, segera berlindung di tempat yang aman dan ikuti arahan dari petugas setempat. BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan hasil analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Data gempa masih dapat berubah seiring pembaruan dari sistem pemantauan nasional. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.